Kemudian dia merasakan rasa sakit yang tajam lain yang datang dari hatinya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa gadis Indonesia itu memegang, secara mengejutkan, suntikan adrenalin. Dia bertanya dengan gugup, kamu menyuntikku dengan epinefrin? Gadis Asian itu berkata dengan ekspresi memalukan, maaf, Putri Sofia, situasimu sekarang sangat kritis sehingga aku hanya bisa memilih untuk menyuntikkan adrenalin untuk membangunkanmu. Mengatakan itu, dia menunjuk ke ponsel yang dipegang di tangan gadis lain dan berbicara, ponsel ini sedang merekam, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, tolong gunakan waktu untuk mengatakannya ke kamera. Sofia tersenyum pahit dan berkata, jika aku benar, kamu juga dikirim oleh Olivia untuk memata-mataiku kan? Gadis Indo itu tidak berbicara, karena dia tahu bahwa video itu sekarang sedang direkam, dan begitu Sofia meninggal, video itu akan diserahkan kepada Putri Olivia dalam bentuk aslinya, jadi dia benar-benar tidak bisa melewatkan sepatah kata pun. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Sofia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lemah, sebenarnya, saya tidak menyalahkan Anda. Jika saya tidak disuntik dengan adrenalin, saya mungkin sudah mati dan tidak punya kesempatan untuk meninggalkan tempat terakhir saya. Pada akhirnya, aku harus berterima kasih. Gadis Indo itu menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani menatapnya. Dan pada saat itu, Sofia juga menoleh untuk melihat ke kamera dan berkata kata demi kata, Olivia, aku tidak tahu apa yang membuatmu menjadi seperti ini, tapi aku mohon padamu untuk membiarkan ibuku hidup demi kematianku yang akan segera terjadi. Kalau tidak, aku akan berubah menjadi hantu yang parah. Aku juga akan merangkak keluar dari neraka dan mengambil nyawamu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Efek samping adrenalin pun sudah mulai terlihat. Dia menutupi jantungnya sampai mati dan bisa merasakan degup kencang di dadanya, yang tidak hanya mengguncang jantungnya sampai sakit, tetapi juga menggoyangkan telapak tangannya sampai mati rasa. Saat itu, responden pertama dari ambulans telah tiba. Martin buru-buru mendobrak pintu di pintu dan berteriak, kru ambulans ada di sini, cepat dan buka pintunya. Gadis Indonesia itu buru-buru menemukan jubah mandi dan membungkus Sofia, sementara gadis lain juga menghentikan perekaman video. Sofia kemudian berkata dengan lemah, tolong bantu saya lagi, jangan biarkan orang-orang ini masuk, tubuh saya setelah injeksi adrenalin, pasti akan menghasilkan gagal jantung akut. Saya tidak bisa diselamatkan. Mengapa tidak membiarkan saya tinggal di sini? Titik terakhir waktu, saya ingin menghabiskan dalam damai dan tenang sendirian. Gadis Indo buru-buru berkata, Yang Mulia, jika Anda tiba di rumah sakit untuk perawatan, mungkin dokter masih memiliki cara untuk memperpanjang hidup Anda. Sofia tertawa getir, perpanjangan hanya sehari atau selusin jam, tidak ada gunanya, untuk hidup 10 jam lagi. Seluruh tubuh harus dimasukkan dengan semua jenis tabung, dikelilingi oleh semua jenis instrumen. Saya benar-benar tidak bisa menerima, lebih baik mati dengan bermartabat. Kedua gadis itu saling memandang, dan gadis Indo itu berseru, Yang Mulia, bahkan jika ada secercah harapan, tolong jangan menyerah. Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri dan membuka pintu kamar. Awak ambulans segera bergegas masuk dengan tandu. Melihat ada defibrilator dan suntikan epinefrin di tempat kejadian, mereka jelas sedikit terkejut. Gadis Indonesia itu buru-buru berkata kepada salah satu responden pertama, kami memberi pasien CPR dan defibrilasi, dan 1 mg epinefrin disuntikkan ke dalam jantung. Tolong kirim pasien ke rumah sakit kelas kardiovaskular paling otoritatif sesegera mungkin. Personil pertolongan pertama tidak menyangka bahwa ada 2 penikmat lain di sini, tetapi pada saat ini, mereka tidak peduli untuk bertanya terlalu banyak, dan buru-buru menyapa beberapa orang bersama untuk membawa Sofia di atas tandu. Martin dengan tangan dan kaki mati rasa,
tetapi merasa bahwa mereka tidak dapat membantu. Untuk sementara waktu tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa bergegas memanggil kakek Maherenza. Setelah panggilan telepon dilakukan, dia buru-buru melaporkan masalah itu ke Maherenza. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, jantungnya berdebar kencang. Takut Sofia akan mati di Indonesia saat ini, dia buru-buru berkata kepada Martin, beritahu petugas darurat untuk mengirimnya langsung ke rumah sakit yang berafiliasi dengan grup Renza, di mana ada departemen kardiovaskular terbaik di negara ini. Kami juga segera bergegas ke sana. Baru saat itulah Martin ingat bahwa rumah sakitnya sendiri adalah otoritas di daerah ini, dan buru-buru setuju untuk mengatakan kepada personel darurat, kirim dia ke rumah sakit grup Renza. Rumah sakit yang berafiliasi dengan grup Renza, seperti Hotel Shangri-La, adalah properti yang sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Renza. Selain itu, demi kenyamanan, keluarga Renza telah membangun rumah sakit afiliasi dan Hotel Shangri-La di dekat rumah mereka sendiri. Dari Hotel Shangri-La, entah itu ke rumah sakit keluarga Renza atau ke rumah keluarga Renza, jaraknya sangat dekat. Ambulans melaju sampai ke pusat gawat darurat rumah sakit keluarga Renza dalam waktu beberapa menit. Pada saat yang sama, Maherenza juga segera menunda waktu kunjungan kerabatnya dari pukul 9 menjadi pukul 9.30. Kemudian, dia membawa anggota keluarga dekat keluarga dan pergi ke rumah sakit dalam sekejap. Putri kerajaan Eropa Utara mengalami serangan jantung di keluarga Renza, dan begitu dia meninggal, itu akan berdampak besar pada reputasi keluarga Renza. Jadi Maherenza hanya bisa menunda segalanya untuk sementara waktu dan bergegas secepat mungkin. Keluarga Renza tiba di rumah sakit hampir bersamaan dengan Martin. Dan Maherenza tidak bisa bertanya tentang situasinya, jadi dia langsung meminta semua ahli di Departemen Kardiovaskular untuk berkumpul di ruang resusitasi untuk melakukan konsultasi komprehensif untuk Sofia. Dan saat ini, kondisi Sofia semakin memburuk. Setelah 10 menit, beberapa ahli sampai pada kesimpulan yang sama. Kemudian, kepala departemen keluar dan berkata kepada Master Renza, "Tuan, Putri Sofia ini menderita tetralogi Fallot yang parah dan telah mengalami gagal jantung permanen setelah menggunakan epinefrin. Dan telah mencapai titik di mana dia bisa dinyatakan sakit kritis, jadi mohon maaf atas kehilanganmu." Di sebelahnya adalah Martin, terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana saya bisa berkabung? Kami bahkan belum menikah, dan dia tidak akan berhasil." Direktur departemen mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan muda, dalam kasus Putri Sofia, jarang dia hidup sampai usia seperti itu. Sebagian besar pasien dengan penyakit separah miliknya tidak akan hidup sampai dewasa." Martin menelan ludah dan bertanya kepada ahlinya sesudahnya, "Lalu berapa lama dia masih bisa hidup?" Setelah merenung sejenak, direktur departemen berkata dengan serius, "Dalam pengalaman saya memperkirakan bahwa 1 jam hingga 12 jam adalah yang paling mungkin, dan hasil terbaik adalah 24 jam. "Omong kosong," Martin meledak mulut busuk, berkata dengan marah, "Ini bukan omong kosong sialan. Orang hidup yang baik akan mati." Direktur departemen tanpa daya berkata, "Dalam penyakit ini, benar-benar tidak ada yang baik untuk saat ini. Bahkan transplantasi jantung tidak dapat menyelesaikan masalah." Martin merasakan ledakan keengganan dan nasib buruk, buru-buru memandang Maherenza, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ketika Maherenza mendengar ini, dia juga bingung dan berkata begitu saja, "Direktur Marisa, segera atur tim ahli, siapkan obat dan peralatan resusitasi, dan kirim Sofia ke bandara bersama Martin." Mengatakan itu, Maherenza menambahkan, "Saya akan menyiapkan pesawat untuk lepas landas dan menunggu di bandara sekarang. Anda dapat langsung berangkat ke Eropa Utara ketika Anda tiba. Kita harus mengirim Sofia ke rumahnya sebelum dia meninggal. Kita tidak boleh biarkan dia mati di Indonesia."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.